saya memang mundur juga salah satu faktornya saya ditekan sama yang powerful. Tuhan Maha Adil, saya bilang. Ya kan, innallaha maha sobirin. Orang sabar kekasih Allah. Oh, orang baik memang selalu tersakiti, bos. Kalau orang jahat selalu menyakiti. Buat saya ini perbuatan yang tidak terhormat. Waduh, tepuk tangan dulu, selamat datang Pak Yusuf. Wah, langsung tegang obrolan di awal ya. Karena kemarin itu mengundang Pak Yusuf di tengah-tengah isu yang sangat besar. Kemunduran Pak Erlangga. Cuma Pak Yusuf belum berkenan hadir karena mau ketemu dulu katanya sama Pak Erlangga. Pak Erlangga lagi di IKN kan? Betul. Seperti itu kan. Kita mau bahas dulu tentang isu yang kemarin dulu nih Pak. Sempat isunya naik DKI 1, wakil, segala macam. Itu kan banyak orang yang kaget ya. Kemarin juga kita ngecek dari lembaga LSI ya, lembaga survei. Padahal Bapak di sini yang sebenarnya bukan pejabat yang politik-politik banget ya. Hanya dalam beberapa minggu Bapak ada di peringkat 4. 1 minggu, saya cuma 1 kali belusukan ke pasar Tanah Abang. 1 minggu. Di sini ada Pak Anies, Pak Basuki, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil, Pak Yusuf Hamka, Pak Andika di bawah nih. Sandiaga Uno di bawah, Pak Kaisang di bawah, Erick Thohir di bawah, Putri Risma di bawah. Oh, banyak sekali di bawah Bapak. Terus Bapak tiba-tiba mengundurkan diri. Disebut dong, Anies berapa persen dulu? Gue mau Oke. tahu. Ini kan dari LSI sama Pusdaham nih. Ya, di sini Pak Anies tuh 39,8%. Pak Ahok. Pak Ahok di sini 28,8%. Pak Ridwan Kamil 13,8%. Dan Pak Yusuf Hamka 6,8%. Sisanya nih, nama-nama besar cuma 1%. Nah, berarti rezeki anak soleh dong. Iya, rezeki anak soleh. Iya. 6,8 baru 1 minggu loh, bos. Dibanding yang lain-lain kayak Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil itu kan udah pemain lama semuanya kan, udah 5 tahun 10 tahun. Ya kan? Saya baru 1 mingguan. Iya. Nah, berarti Allah sayang sama saya, makanya saya dikasih angka bagus. Itu gitu. bahasa rendah hatinya ya Pak ya. Cuma Bisa. bahasa, kalau kita lihat bahasa realistisnya, berarti kan Bapak ini sebenarnya punya pengaruh yang besar. Selain pengusaha, Bapak juga punya public figure image yang kuat untuk meyakinkan masyarakat di bawah kepemimpinan Bapak nih Jakarta bisa jadi lebih baik. Artinya resah nih, udah banyak keresahan orang-orang Jakarta terhadap apa yang terjadi sekarang ini kan. Nah, kalau saya sih melihat begini, bukan hanya warga Jakarta, rakyat tuh udah butuh pemimpin yang jujur, yang amanah, bukan pemimpin yang pinter. Itu nomor 2 lah. Tapi yang jujur amanah saya rasa yang utama. Oke. Rakyat sudah bosan dengan kepintaran-kepintaran, apalagi minterin orang. Itu kan udah bosan lah. Jadi mungkin rakyat akan mulai berpikir untuk mencari pemimpin yang jujur dan amanah. Apalagi waktu saya dicalonkan, mula-mula cawagup, terus naik ranking menjadi setelah seminggu jadi cagup. Saya orang satu-satunya yang bilang, saya tidak mau money politik, saya tidak ada logistik. Dan ternyata survei membuktikan, saya walaupun ngomong begitu dapat 6,8%. Iya. 1 minggu loh, bos. Kalau 1 bulan bagaimana? Apalagi 1 tahun, dahsyat, bos. Iya. Cuman justru di kala tinggi-tingginya hasil survei itu, saya harus melepaskan ini semua karena saya memang tidak gila jabatan dan saya ingin pengabdian aja kepada Nah, rakyat. itu kan pertanyaan masyarakat. Bapak nih udah istilahnya dancing on the street ya. Asik. Kita seruput dulu. Saya baru belajar tadi dari seseorang ya istilah itu, dancing on the street. Udah dapat antusias, udah dapat perhatian, tiba-tiba nggak jadi. Terus ngeluarin statement politik kasar lagi. Politik itu kasar. Itu orang jadi bingung loh Pak, bener loh. Ini Bapak sebenarnya arahnya kemana sih? Mau cuman bikin kita baper doang atau gimana gitu? Kagak, kan gini, kalau berpolitik itu, kata orang-orang, kata guru-guru saya, harus mempunyai popularitas. Terus elektabilitas, yaitu siapa yang mau milih, pemilih. Terus harus ada isi tas. Isi tas, lucu lagi isi tas. Iya. Semua harus jadi satu. Iya. Nah, saya isi tas bukan nggak punya, saya punya, tapi saya nggak mau. Saya nggak mau beli rakyat. Ya kan, untuk 2-3 hari dia enak, terus selanjutnya 5 tahun dia sengsara. Oke. Ya kan, kalau elektabilitas itu bagaimana rakyat menilai selama ini. Popularitas juga ada 2 nih tingkatannya. To be known itu popularitas.
itu tingkatan yang menurut saya baru kelas 2. To be known, populer. Ada yang paling kelas 1, to be loved. To be loved, cakep Ya. lagi. To be known, lo ngerampok di rumah orang, terus lo ketangkep, lo to be known. Iya, bisa dikenal. Ya kan? Lo misalnya telanjang bulat di depan HI Grand Indonesia, lo to be known. Iya, Kalau lo zolim sama orang, to be known, to be known aja. but not to be loved. Nah, hidup saya ini bukan saya membuat pencitraan supaya to be loved. To be known juga enggak. Tapi when the privilege from the God come, saya dapat bukan hanya to be known, but to be loved. Nah, sehingga begitu to be loved, netizen ngomong, rakyat ngomong, guru-guru saya ngomong, teman-teman saya ngomong, jangan berpolitik. Saya harus meninggalkan politik. Dan mereka mengajarkan saya, guru-guru saya, bahwa pengusaha itu besok makan apa. Kalau politik itu makan siapa. Kalau Baba Alun, kita beri makan siapa besok gitu. Nah, makanya setelah melihat perkembangan survei tinggi rakyat menginginkan, tetapi saya pikir saya nggak kepengen ikut sikut-sikutan lah. Karena itu bukan ranah saya. Ranah saya adalah kemanusiaan, pekerja sosial. Dan saya nggak mau membuat intrik-intrik di mukanya manis, di hatinya bengis. Itu saya nggak mau. Jadi saya lepaskan itu. Saya boleh setuju tuh sama statement. Saya kan pernah ngobrol sama Bapak. Pak, mau ngapain sih Pak? Maju-maju ke sono. Bapak kan pengusaha. Bapak kan bisa bantu orang dari sisi lain tanpa harus memiliki jabatan politik kan gitu. Cuma Bapak cuma ngasih kode sama saya. Ada lah, nanti saya cerita. Saya nggak tahu dia mau dicerita nggak. Terus kemudian Bapak udah nih. Ada belusukan dikit saya lihat. Kayaknya jangan-jangan diseriusin nih sama Pak Yusuf. Tiba-tiba dia cabut. Apakah ada kekecewaan karena isu yang kemarin, ya kan, yang gede ketika Pak Airlangga memutuskan mengundurkan diri dari Golkar, yang kita tahu sendiri Bapak tuh udah 50 tahun lebih di Golkar gitu. Dari mana ini saya harus bertanya kan? Saya nih memang lahir itu ibaratnya dulu semua itu dari zaman Pak Sudarmono NPAG saya. Jadi saya bukan orang indekosan di Golkar, saya orang lama. Dan saya tahu Golkar partai yang bagus, partai yang hebat, apalagi begitu dipimpin Pak Airlangga sejak zaman reformasi 98 sampai sekarang, satu-satunya pemimpin yang bisa menaikkan suara Golkar 20% dari kursinya 85 jadi 102, berarti 20%, 17 kursi. Itu hanya Pak Airlangga. Dan saya banyak belajar dari keadaan Pak Airlangga yang memimpin partai dengan sabar, difitnah kiri kanan, dia sabar, dia juga bisa orang-orang yang menikam dia, dia tetap baik, dia senyum. Saya lihat, kalau saya bukan orang politik, nggak bisa. Beliau ini, menurut saya Pak Airlangga tuh seperti Buya Hamka lah. Walaupun dulu dipenjara oleh Bung Karno, dia mau sholatin Bung Karno. Jadi makanya saya bilang, Pak Airlangga tuh mempunyai jiwa yang spesial dan karakter yang spesial. Sehingga buat saya, dia merupakan titisan ayahnya Pak Hartarto. Pak Hartarto orang baik dan dia juga orang baik. Bagaimana Bapak ada hubungan dengan ayahnya, Bapak mengenal ayahnya baik, kemudian anaknya, berarti kan ada komitmen di situ. Nah, apakah komitmen ini yang membuat akhirnya ketika Pak Airlangga ini memutuskan mengundurkan diri dan itu kemarin rame kan di politik gitu, Bapak juga ikut mengundurkan diri? Ya, persahabatan itu menurut saya adalah sesuatu yang pertama. Loyalitas yang utama. Ya, jadi kalau Pak Airlangga mengundurkan diri, itu salah satu faktor aja yang membuat saya mengundurkan diri juga. Salah satu faktor, tapi bukan faktor utama. Ya, bisa dibilang begitu juga. Bisa dibilang begitu juga. Artinya ada kebersamaan selama berapa puluh tahun itu di mana Bapak sudah sangat mengenal Pak Airlangga dan membuat Bapak, wah, ya udah deh, saya juga cabut. Cuma kan yang lucunya cuma berdua nih, Pak. Iya kan deh, senyum lagi. Cuma berdua, banyak yang ngomong soalnya di belakang. Ini kenapa ya kok tiba-tiba? Munas kan biasanya Desember kalau Golkar. Tiba-tiba dipercepat semuanya dan tiba-tiba Pak Airlangga kucuk-kucuk, nggak ada Pak, nggak ada isu sama sekali muncul teng.
Dan seperti, maaf ya Pak, kata netizen seperti orang baca prompter, Pak. Ya, saya juga nggak tahu sih. Dan masalahnya saya hari itu di Bandung. Nah, itu kan. Iya, saya justru nggak tahu situasinya itu. Kalau saya sih, saya memang mundur juga salah satu faktornya saya ditekan sama yang powerful. Yaitu istri dan anak-anak saya. Oh, saya pikir, saya udah takut ini. Saya udah takut lagi. Aduh, ini iya ya. Karena kalau saya panglima, bos. Iya, keluarga. Istri, anak-anak saya pang-6, bos. Iya. Jadi itu bedanya, bos. Yang nekan dia, bos. Alasan istri keluarga apa, Pak? Kalau Mereka hanya meminta saya kembali ke kitoh. Kitohnya adalah pekerja sosial. Kamu bukan orang politik. Saya bilang, memang saya bukan orang politik. Saya berpolitik dadakan aja. Juli kemarin. 11 Juli sampai 11 Agustus. Kan sebulan. Iya. 11 Juli saya diusung oleh Golkar untuk sebagai cawagup, 18 Juli sebagai cagup dan cawagup, ya kan? 11 Agustus Pak Erlangga mengundurkan diri, pagi saya sore mengundurkan diri. Langsung begitu saya dengar, saya langsung, semua orang kan pada nanya saya, wartawan-wartawan saya di Bandung itu lagi mau naik bus. Ini Pak Erlangga mengundurkan diri, yang benar saya bilang hoax sekali. Kami udah dapat rekamannya videonya Pak katanya. Yang benar saya bilang, saya coba dikirimin. Saya dengar benar. Saya nggak mungkin nelpon Pak Erlangga kan karena situasi lagi chaos begitu kan. Tunggu, berarti Bapak juga tidak menyangka atau tidak ada obrolan sama Pak Erlangga bahwa kemungkinan dia akan mengundurkan diri tanggal 11 Agustus? Tidak ada. Jadi tiba-tiba berita itu keluar, Bapak juga nggak tahu, Bapak juga kaget, dan Bapak ambil keputusan untuk mengundurkan diri juga? Iya, karena buat saya ragu bahwa dia membuat keputusan itu ikhlas. Saya ragu karena dia mencintai Golkar. Luar biasa dia cintanya sama Golkar. Keputusan yang Bapak ambil setelah melihat berita Pak Erlangga mengundurkan diri, ngobrol dulu nggak sama Pak Erlangga? Enggak. Nggak pakai ngobrol? Tidak pakai ngobrol. For me, buat saya berpolitik karena adanya Partai Golkar yang saya cintai dan adanya Pak Erlangga yang mimpin. Ya kan, begitu Pak Erlangga yang mimpin yang saya trust nggak ada, ya sudah, saya kan nggak usah berpolitik lagi. Saya kembali ke kitoh saya, yaitu pekerja sosial. Nah, pertanyaan orang adalah, ketika Bapak itu sudah mengundurkan diri, Bapak sudah ketemu sama Pak Erlangga belum habis pulang dari IKN? Oh, sudah. Pak Erlangga ngomong apa, Pak? I know too much, but I don't know to talk too much. Kalau saya nanti utarakan, gaduh Republik ini. Iya, oke. Ya secukupnya aja, Pak, yang aman-aman aja lah kira-kira. Saya pikir bukan hanya saya yang tahu, semua udah jadi rahasia umum. Di Bocor Halus ada. Lihat di Bocor Halus saja, hampir mirip kok. Tapi saya lebih detail tahu. Di Bocor Halus itu Tempo ya? Berarti ada kesedihan ya? Menurut saya bukan kesedihan kali ya. Kekecewaan iya. Kekecewaan itu nyampe ke Pak Yusuf? Merasa juga kecewa? Saya bacanya begitu. Kecewa. Dan sebab kan kalau di beberapa media kan bilang, di zaman Orde Baru, yang dipukul adalah oposisi. Tapi di zaman sekarang ya sebaliknya lah ya. Bapak kenal Pak Prabowo, Pak Yusuf? Saya kenal. Kenal baik atau enggak? Saya pikir cukup baik. Pak Yusuf dulu kenal Prabowo tahun berapa? Tahun 96, waktu beliau Danjen Kopassus mau memberangkatkan para prajurit Kopassus ke Mount Everest, mendaki sana. Bapak umur berapa ya waktu itu? Berarti tahun 96, berarti hampir 40. 40-an ya? 39, 38. Bagaimana Bapak melihat karakter Pak Prabowo saat itu? Beliau orang yang sportif, dan beliau tegas. Dan di waktu kita ngambil sebuah hotel hari itu, waktu itu beliau kita ajak memakai Yayasan Kobami, Korps Baret Merah. Waktu itu sama-sama. Dan beliau memesankan saya, jangan suka main injek kaki orang. Jadi beliau walaupun mantu presiden, Danjen Kopassus, berkuasa, beliau tidak semena-mena. Punya integritas lah. Yes. Iya kan. Jadi di situ kita berkenalan baik. Kemudian 2014, waktu beliau running presiden, saya pun dipanggil untuk ikut membantu beliau di saat-saat kritis waktu itu.
Saya ingat saya lagi makan di sebuah restoran di Menteng. Mendadak saya dapat telepon dari mantunya Mbak Tutut. Om, dipanggil Mama, penting katanya. Saya langsung tinggalin makanan, saya langsung ke rumah. Di situ sudah menunggu Pak Prabowo, Pak Jan Farid, Pak Glenny Kawirupan, Maijen Glenny Kawirupan. Semua duduk di karpet di situ. Terus membahas bahwa mereka ingin ingin bantuan karena memang waktu itu buat kampanye atau apa logistiknya habis. Saya terus bersama-sama dengan putrinya Mbak Tutut, waktu itu kebenaran Dirut ya, Dirut Citra Marga. Saya bilang, yuk Mbak Danti kita bantuin yuk Pak Prabowo. Bagaimana caranya supaya bisa beliin kaos atau apa gitu. Itu 2014 itu? 2014. Itu terakhir berarti? Enggak, itu enggak terakhir. Masih ada lagi pertemuan-pertemuan lain? 2019 beliau pernah nelpon ke saya. Waktu itu, Sup, apa kabar? Itu waktu beliau Menhan ya. Itu. Saya bilang, baik Pak, ada perintah Pak? Enggak, cuman kangen aja. Menurut saya, walaupun beliau sibuk, beliau mesti ingat persahabatan. Ya. Terus kemudian waktu Juni tahun 2023, kemarin, itu yang saya mengendorse beliau, Pak, Bapak pasti jadi pemimpin di negeri ini. Ternyata, alhamdulillah, suara saya didengar Allah, beliau terpilih sebagai presiden. Nah, kira-kira kalau Mbak melihat karakter Pak Prabowo dari Bapak udah kenal, sebentar lagi Pak Prabowo akan dilantik nih, ya kan? Pemimpinnya berganti. Akan ada perubahan apa kira-kira? Menurut saya mengenal seorang Pak Prabowo, dia committed kepada NKRI, dan dia sayang kepada negara dan rakyat. Saya rasa akan ada perubahan drastis. Akan ada perubahan drastis. Dan rakyat pasti lebih sejahtera, demokrasi juga pasti lebih terarah, reformasi yang kita rebut bersama pasti dia juga akan pertahankan dengan baik. Berarti strategikal banget ya Pak Prabowo ini orangnya ya sebenarnya, kalau saya tangkep ya, secara kasat mata gitu ya, maksudnya pinter nih orangnya Pak Prabowo ini ya. Pinter dan loyal. Pinter dan loyal ya? Iya. Dia tidak mau mendahului. Kalau selama masih ada pimpinan di atas, dia harus loyal kepada pimpinan. Kalau dia jadi pemimpin, tentunya beda. Orang lain harus loyal kepada dia. Pertanyaan masyarakat adalah pimpinan di atas ini mau kemana? Apakah, saya dengar isu soalnya, mengenai urusan Golkar ini akhirnya kemana-mana Pak. Dengar-dengar katanya Pak pimpinan ini akan mengambil alih Golkar. Menurut saya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya bisa aja orang yang mengatasnamakan pimpinan-pimpinan itu kan bisa saja. Makanya kita lihat aja bagaimana nanti ke depan. Apakah ini one step langsung atau two step atau three step, kan kita lihat aja kan. Toh ini kan seperti yang saya selalu katakan di quote-quote saya. Ya kan, kebenaran bisa kalah, tapi tidak mungkin salah. Ya kan, ini Denny teh. Terus ada tol di sini. Ini bir bukan? Saya harus bilang bir apa teh? Kalau kebenaran harus bilang teh. Tapi kalau untuk ini meledak. Keselamatan ya harus bilang bir. Nah makanya kebenaran bisa kalah, tapi tidak mungkin salah. Itu aja lah. Kita tunggu aja menurut saya. Siapa yang akan menggantikan Pak Erlangga untuk sekarang ini? Sudah bisa diduga. Baru belum keluar nama ya? Nama sudah keluar dan udah bisa diduga. Jadi menurut saya ya sama-sama putra-putri terbaik lah menurut saya. Sudah bisa diduga ya. Berarti Bapak sudah menduganya. Berarti Golkar ini akan terjadi perubahan besar nih. Gini, yang saya sayangkan bahwa itu kan harusnya Desember. Tapi saya kan udah nggak di partai lagi. Saya sebenarnya nggak mau cawe-cawe. Tetapi maksud saya begini loh. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tidak inkonstitusional pasti nanti akan menjadi presiden selanjutnya ke depan. Kita lihatlah di Republik kita, ya kan semuanya harus konstitusional. Kalau tidak konstitusional, pasti akan menjadi apa ya? Orang akan tiru cara-cara itu. Nah, ini yang saya khawatir, ya kan. Banyak hal-hal yang terjadi nantinya apa yang sudah dibenahi oleh
Pak Jokowi, ya kan, semuanya zaman Pak Jokowi ini kan bagus nih, infrastruktur terbangun, semua apa bagus, apa semua. Nantinya kalau orang-orangnya salah mengartikan perintah Pak Jokowi, nanti bisa blunder gitu. Nah, apakah itu cukup menjawab kira-kira nanti pemimpin barunya ini bisa nggak membawa Golkar seperti bagaimana Pak Erlangga membawa Golkar, atau mungkin akhirnya orang lebih banyak meninggalkan Golkar? Karena kan gini loh Pak, pasti nggak mungkin Pak Erlangga dibiarkan jalan sendiri nih. Pasti banyak nih yang udah mulai mendekat. Ya toh. Nah, sejauh ini Bapak melihat Pak Erlangga ini akan keluar dari partai dan dia tidak akan bergabung di partai manapun, atau kemungkinan dia akan bergerak ke salah satu partai? Dia tidak akan pernah keluar dari Golkar. Dia Tidak sangat akan pernah. mencintai Golkar. Dia hanya menanti. Menanti kalau dia diperlukan, dia akan mengabdi. Obrolan terakhir yang Bapak dapat waktu ketika ngobrol sama Pak Erlangga pas Pak Erlangga pulang dari KN, itu intinya? Iya. Saya bilang, Pak, saya begitu mengundurkan diri, saya ditawarin dari beberapa partai, Pak. Dari si A, si B, si C. Iya, saya bilang, saya nggak mau, Pak. Bapak ditawarin nggak? Banyak ditawarin. Tapi saya mencintai Golkar. Dari lubuk hati saya yang paling dalam. Darah saya itu bukan merah lagi sekarang. Sudah kuning, kata Pak Erlangga. Jadi, saya tahu dia mencintai sekali. Jadi sambil berkaca-kaca matanya bilang, darah saya kuning, katanya, bukan merah lagi. Katanya. Sesedih itu ya? Sesedih itu. Makanya saya terus bilang, sabar Pak. Tuhan Maha Adil, saya bilang. Ya kan, innallaha maha sobirin. Orang sabar kekasih Allah. Kalau nggak sabar kekasih saya. Amin, amin. Nah, Bapak sendiri akan kemana? Saya tuh lama Pak di Golkar. Iya, apa nggak sedih, apa bagaimana? Waktu Golkar tahun 82, peristiwa lapangan Banteng, saya ikut jaga kantor tim sukses Golkar yang di Saya tahu itu Tengkuman. beritanya itu. Iya. Keras itu. Jadi makanya saya bilang, saya demikian pula Pak Erlangga nggak kepengen Golkar pecah. Makanya monggo mau diambil asal bersatu gitu. Tapi bisa pecah. Walau alam. Bisa yes, bisa no. Tapi saya harap pemimpin yang baru kayak Pak Bahlil tentunya pasti bisa mendekati DPD semua, merangkul semua dan membawa Golkar ya baiklah, paling tidak bisa lebih besar lagi gitu ya, kita harapkan begitu. Nah, kalau yang orang-orang lainnya pada saat Pak Erlangga mengundurkan diri, Bapak juga cabut, ini Pak, spill the tea-nya mereka pada gimana Pak? Kayak cuek aja atau gimana gitu, atau Gini, berkeberatan? Bos, mereka kan punya kepentingan. Kalau saya kan nggak punya kepentingan. Sehingga mereka harus masing-masing menyelamatkan diri masing-masing lah semuanya. Oke. Dan buat saya ya walaupun saya minoritas, ya kan, saya tentunya harus memiliki integritas dan loyalitas. Itu aja, Bos. Itu yang Bapak pengen kasih lihat aja kan maksudnya? Yeah, I want to express my integrity and loyalty. What is the friendship for? Iya, Pak Ahok juga ada ngomong soalnya kemarin. Pak Yusuf itu orangnya loyalitas banget gitu loh. Pak Erlangga cabut, dia langsung cabut juga. Nah, kalau misalnya Bapak cabut, Pak Erlangga cabut nih, siapa yang mau dimajukan Golkar untuk Pilgub? Pilgub kan di DKI Pak Ridwan Kamil. Karena saya dengar isunya Pak Ridwan Kamil mungkin kurang kuat di DKI, mendingan amannya dia di Jabar aja. Itu saya dengar isunya begitu. Ya, kalau melawan Anies ya kurang kuat. Tapi kan kalau Pak Aniesnya nggak ada kan, Pak Ridwan Kamil cukup kuat lah ya. Oke. Iya kan. Oke. Pak, Bapak kenal sama Pak Jokowi nggak katanya? Saya kenal sama Pak Jokowi. Pernah ngobrol ketemu lama nggak Pak? Nggak pernah lama. Tapi kalau di beberapa event saya ketemu Pak Jokowi, ya beliau pekerja keras lah menurut saya. Iya, itu semua orang lihat ya. Kalau Bapak menilai, kita bicara kerjanya ya, Pak Jokowi ini selama menjabat kerjanya bagus ya Pak? 2 jempol. Oke. Jadi isu-isu di luar sana Bapak dengar dong pasti kan? Banyak isu yang saya dengar, tapi kebenarannya kan belum tentu. Namanya isu. Apa gosip-gosip digosok makin sip. Digosok makin sip. Tapi menurut Bapak, Pak Jokowi kalau di dunia politik pinter banget atau gimana banget? Kalau pinter, pasti pinter lah. Pinter ya? Jadi nggak bisa kita lihat orang terus
Dulu kan orang ngata-ngatain Pak Jokowi pelangap-pelongo gitu. Iya. Ya kan? Tapi justru itu yang hebat. Terus orang juga banyak, wah pokoknya meng-underestimate Mas Gibran gitu. Saya bilang jangan underestimate Mas Gibran. Dulu di zaman Soeharto ada orang yang seperti Mas Gibran yang sampai 5-6 periode kali, yaitu Pak Murdiono. Iya. Jadi jangan underestimate orang dari fisiknya lah menurut saya. Saya juga nggak sekolah sarjana, Bos. Ya kan? Saya cuma SMA, Bos. Tapi kan alhamdulillah yang kerja sama saya S1, S2, S3, Bos. Sampai S-Mambo, Bos. Iya, berarti kita tidak bisa melihat orang itu cuma sekilas aja ya. Pertanyaan orang adalah, ini kan Pak Jokowi sebentar lagi akan turun ya. Dilantiklah presiden baru. Kira-kira Pak Jokowi akan menjadi rakyat biasa atau dia menjadi orang partai, Pak? Kalau saya jadi Pak Jokowi nih. Kalau saya jadi Pak Jokowi. Anak yang saya sudah lahirkan, saya pasti jaga anak ini sampai dewasa berkembang dengan baik, tidak memalukan orang tuanya. Sama, yang saya maksud adalah proyek-proyek yang sudah dibuat oleh Pak Jokowi. Semua Pak Jokowi pasti akan menjaga ini sampai proyek itu berhasil selesai dengan baik. Oke. Ya kan, terutama MRT, LRT, ya kan, terus WUS gitu kan. Terus sama IKN juga kan pasti harus dijaga kesinambungan dan kepastian penyelesaiannya. Sehingga menurut saya Pak Jokowi tidak akan pensiun setelah ini. Dia tetap akan membantu negara ini supaya on the right track lah kira-kira. Lewat jalur politik berarti? Bisa lewat jalur politik. Kalaupun nggak ada jabatan politik pun beliau bisa dengan sebagai pekerja sosial kan bisa. Seperti saya. Oke. Nah, pertanyaannya kan sekarang kalau Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini kan terlihat sangat begini ya sekarang ya Pak ya. Bisa begini nggak? Gini Dan, kita suami istri aja. Sudah cumbu seranjang aja kita kadang-kala bisa pukul-pukulan. Oh iya, masuk akal lagi ya. Itu aja jawaban saya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Tapi kan IKN katanya proyek ambisi Pak Jokowi. Kira-kira Pak Prabowo benar akan melanjutkan atau gimana? Kira-kira kalau dari pandangan Bapak? Saya pikir Pak Prabowo akan melanjutkan. Beliau seorang prajurit sejati. Jadi apapun yang sudah diletakkan oleh pemimpin yang sebelumnya, pasti beliau akan selesaikan, nggak akan biarkan mangkrak. Walaupun it's a matter of time ya menurut saya. Dan loyalitas Pak Prabowo kepada Pak Jokowi luar biasa sekali, kita bisa lihat itu. Nah, tentunya Pak Jokowi juga bisa mengapresiasi itu juga lah. Ya kan? Cuma kan banyak orang juga sekarang nih yang agak pesimis tentang IKN ya Pak ya. Kalau Bapak ngelihat dari kacamata Bapak kan pengusaha ya, secara investasi, secara kedepannya gitu ya, secara perekonomian, IKN ini bakalan bagus atau enggak sih Pak? Kebenaran saya belum ke sana pertama. Dan kebenaran saya, orang tua saya dua-duanya putra-putri Kaltim. Iya, yang saya dan tahu itu daerah saya tahu kok. Itu tempat saya waktu kecil main di sana semua. Bapak kan juga di Pasir usaha Panajam. kayu di sana kan? Iya. Saya semua ke hulu, semua ke Pasir Panajam saya udah. Dulu kalau kita nyebrang itu nggak ada jembatan. Dulu pakai LCT atau pakai klotok kita nyebrang dari Kampung Baru di Balikpapan, kita nyebrang ke Panajam tuh laut kan situ. Nah, menurut saya senang sebagai orang Kaltim bahwa ibu kota akan ada di sana. Namun selesai nggak selesainya saya pun nggak tahu karena saya belum pernah ke sana. Ya, saat ini setelah jadi saya belum pernah ke sana. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira secara proyek itu IKN itu akan jadi bagus atau enggak, itu aja sih. Dari sisi mata pengusaha. Kita harus optimis itu jadi bagus. Ya kan, tentunya diperlukan kerja keras bersama-sama, kita bergandengan tangan. Asal jangan pada pecah para pemimpin, ya kan? Kita bisa bersatu, kita solid, pasti apapun bisa kita selesaikan. Di bawah tangan Pak Prabowo nanti bagus ya? Ya, pasti dong. Kita harus optimis Pak Prabowo akan mengerjakan, menyempurnakan apa yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi, yang tidak sempurna akan disempurnakan oleh Pak Prabowo. Kita harapkan begitu. Tetapi namun demikian, asal jangan pada berantem. Ya kan? Ada pertanyaan Pak, jika memang semua perkantoran di IKN jadi pindah kan, ya kan, yang pemerintah punya semua pindah ke IKN, Jakarta akan kena efek nggak Pak? Jakarta pasti kemacetan berkurang sedikit.
Tapi sebagai kota metropolitan tidak akan pernah tergantikan. Oke, Ya, berarti kan? aman dong. Jakarta aman. Bahwa sebagai kota bisnis, kota metropolitan, itu tetap akan jadi kota yang indah. Gitu. Iya, oke. Bapak kalau misalnya ditawarin lagi Pak untuk jadi gubernur atau balik ke politik gitu-gitu, masih Nggak mau. Jadi statement Bapak kemarin itu yang keluar final itu, tidak akan balik lagi, walaupun hanya jadi pengurus. Tidak mau. Kalau Golkar manggil balik? Nggak mau. Kalau Pak Airlangga ya minta Bapak ikut balik. Nanti baru kita pikirkan. Ini kan baru kalau berandai-andai. Berarti Pak Airlangga ini udah menjadi poin buat Bapak aja, udah di situ ya? Begini. Bukan poin, Bos. Buat saya tuh paling takut sama orang baik, Bos. Kalau orang yang galak-galak, yang jahat-jahat, belum tentu saya takut, Bos. Iya, jadi karena Pak Airlangga tuh orang baik, saya takut, Bos. Apalagi dari ayahnya, Bos, itu orang baik. Balas budinya aja saya belum bisa gitu. Makanya saya takut, Bos. Jadi bukan saya nurut sama Pak Airlangga, tapi saya takut. Saya takut buat salah sama orang yang baik sama saya. Iya, cuma maksudnya orang baik itu sekarang tersakiti kan? Oh, orang baik memang selalu tersakiti, Bos. Kalau orang jahat selalu menyakiti, itu bedanya kan gitu, Cuma Bos. pertanyaannya siapa yang menyakiti dia kan itu? Nah, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Oke, ini kita mau ngobrol-ngobrol yang lain karena itu kan Bapak udah menjawab ya. Nggak mungkin juga kita tanya lebih jauh lah karena itu kan masalah-masalah yang jauh lebih sensitif ya kalian rangkum sendiri dari kepala kalian ya. Pertanyaan saya itu simpel-simpel aja Pak. Ini kan Bapak pengusaha ya. Saya mau tanya Pak, itu 9 naga itu kan mitosnya dari dulu ya, mitos ya. Itu beneran ada nggak sih Pak? Sebenarnya yang dikonotasikan 9 naga itu negatif. Menurut saya 9 naga yang saya dengar nama-namanya itu orang-orangnya baik semua. Dalam arti kata ginilah, mereka bekerja, mereka merekrut, memberikan lapangan pekerjaan juga. Jadi kalau dikonotasikan negatif tentunya salah persepsi. Iya. Kita jangan melihat karena sentimen kebencian, karena iri, ini juga nggak baik. Banyak orang-orang yang dibilang 9 naga itu karyawannya ratusan ribu, bahkan ada jutaan. Ya kan? Terus nasionalismenya juga luar biasa. Saya ada kenal beberapa ya. Menurut saya mereka oke. Cuman ya itu kadangkala beda mereka sama saya. Kalau mereka memberi bantuan melalui penguasa, kalau saya langsung ke rakyat. Jadi rakyat mengenal saya sebagai pekerja sosial. Padahal mereka mungkin bantuannya lebih banyak daripada saya. Tapi mereka pakai jalur penguasa. Dan mereka mungkin untuk beradaptasi sama rakyat, mereka satu mungkin nggak ada waktu, kedua juga mungkin mendingan melalui penguasa aja gitu. Tapi benar Pak, Chinese semua Pak. Iya. Kebenaran aja. Ya, Chinese, kata ada Chinese mualaf. Ada juga ini, Nagasari. Ini gue pancing-pancing dari tadi. Sebenarnya 9 naga ini ada 9 apa enggak sih Pak? Enggak lah, lebih lah. Lebih lah. Cuma julukannya aja ya. Iya, karena angka 9 tuh buat orang Tionghoa kan bagus. Bagus ya. Iya kan. Naga lagi ya. Naga lagi. Anak saya sih naga nih. Naga itu kan sebenarnya Pak, itu kan mitos doang Pak. Nggak ada binatangnya. Iya, simbol aja. Iya, simbol doang. Ada juga barongsai yang kayak naga. Gitu. Jadi Bapak, sekarang kan sudah tidak di politik, sudah jadi pengurus, kembali ke Kita pekerja sosial, jualan nasi kuning. Yes. Masih ya? Masih dong. Saya mau jadi mencontoh jejaknya Mother Teresa, Bunda Teresa. Oh iya, Bunda Teresa ya. Iya kan? Mother Teresa, Bunda Teresa, kalau ini Baba Teresa lah ya. Baba Teresa ya. Itu dikenal lah ya. Jadi berarti itu akan terus ya Pak ya? Terus. Dan silakan. Saya harus buat masjid 38 provinsi, kata anak-anak dan istri saya. Udah bikin masjid aja yang cita-cita kamu katanya. Iya, itu kan Bapak pernah cerita kan. Itu kan masih on proses. Cuman pertanyaan terakhir ini untuk penutup ini juga saya penasaran sih Pak, dengan semua harta yang Bapak punya ya. Saya mau nanya dulu sebelum saya tanya harta. Pak, yang utang negara udah dibayar belum Pak? Menurut Denny udah dibayar. Itu Pak, tunggu dulu Pak. Itu saya ada lihat uang kertas 800 miliar itu. Pak, bawa nggak sih Pak? Nggak bawa tuh. Udah itu gue ketawa, men. Gue lihat uang kertas, uang satu gitu 800 miliar waktu Bapak lagi sibuk-sibuk ngurus itu. Terus akhirnya kan angkanya turun itu kan Pak ya. Jadi berapa miliar? 300 sekian miliar kan. Akhirnya negara hanya mau bayar berapa sih Pak? 78 miliar. Udah dibayar belum Pak? Saya nggak mau. Nggak mau.
Iya, buat saya nggak mau. Karena buat saya gini, kalau keputusan hukum bisa diingkari, buat saya ini perbuatan yang tidak terhormat. Biarlah, saya lebih terhormat tidak menerima pembayaran yang sudah diingkari itu. Oh, paham. Buat saya kehormatan harga mati, bos. Iya. Saya sekolah nggak tinggi, bos. Duit Iya. nggak banyak kayak yang Iya, lain-lain, iya, bos. iya. Tapi buat saya, satu kehormatan itu buat saya yang saya harus bawa sampai mati. Biarlah negara punya utang sama saya. Kan gitu aja kan. Yang penting saya nggak punya utang sama negara. Ini satu-satunya orang yang ya kita doakan umur panjang ya. Tapi ketika beliau nggak ada, namanya akan tertulis satu-satunya manusia di Indonesia yang negara berutang sama dia. Bapak Alun. Itu lucu banget. Iya loh Pak, itu bakal nyampe loh di situ. Ya, buat saya kan satu kebanggaan aja gitu. Iya, iya, iya. Ya, bos, buat saya apa sih, bos? Kehormatan kan, ya itulah, bos, yang kita harus bawa. Iya. Nah, sama juga kesetiaan, kehormatan, integritas buat saya itu. Makanya I love Indonesia, ya kan. Iya. Dan saya ingin membuktikan masih banyak orang baik di Indonesia. Iya, itu value yang Bapak ingin coba kasih Yes. tahu sama orang ya. Ya, etika dan adab itu harus kita utamakan. Walaupun banyak yang tidak beretika lagi, tidak beradab lagi, tapi kita harus jadi salah satu yang mulai ada satu titik terang di antara kegelapan, sehingga bisa orang berjalan menuju titik terang itu. Itu ya poinnya. Iya. Ya. Sebagai penutup, Pak, dengan semua aset yang Bapak punya, harta yang Bapak punya, yang mungkin kalau kita hitung nggak habis-habis ya. Ini mau dikemanain kan, Pak? Kan pertanyaan gitu. Paling anak-anak lanjutin ya. Cuma kan banyak yang bilang harta nggak dibawa mati juga segala macam. Cuman Bapak mikir nggak sih setelah nanti, ya udah, apa sih yang pengen orang dapat dari Bapak gitu kan, segala macam. Yang orang ingat. Saya jujur, saya baru merenung setelah saya mengundurkan diri dan teman saya dimundurkan dari partainya, saya berpikir, apa yang saya akan perbuat? Saya akan mengikuti jejak Muhammad Yunus kalau itu, dengan harta saya. Muhammad Yunus yang di Bangladesh. Iya, iya, saya pernah dengar. Dia memberikan pinjaman kepada rakyat-rakyat yang termarginalkan, yang sekarang ini jadi korban pinjol, korban lintah darat, dan kita akan coba memberikan pinjaman dengan caranya, mungkin kita sempurnakan cara Muhammad Yunus ini, tanpa bunga, terus saling mengingatkan di antara teman kita, misalnya memberikan pinjaman itu kepada satu kelompok, bukan satu orang. Satu kelompok, misalnya 10 orang, nah ini harus saling mengingatkan setiap hari bayar. Dan kita nggak pungut bunga. Gitu. Jadi mendidik, mengedukasi mereka sambil juga mensejahterakan mereka. Mereka asal punya modal, orang-orang Indonesia ini, terutama rakyat-rakyat kecil ini, pekerja ulet, bos. Iya, iya. Cuman modalnya aja, mulainya nggak bisa. Sehingga kita beri penyuluhan-penyuluhan, kita buka satu bank, saya udah bilang sama anak-anak saya, ini apa yang saya udah dapat adalah titipan Tuhan. Titipan Tuhan untuk dikembalikan kepada anak-anak Tuhan, yaitu rakyat. Saya kepingin gini lah, saya mulai dari yang kecil dulu lah. Satu daerah, satu provinsi, atau satu kecamatan lah. Saya coba bekerja sama dengan pemerintah kota, kita berikan pinjaman kepada masyarakatnya yang mau kerja, mau usaha apa, terus kita beri penyuluhan, kita bimbing, dan kita nggak terima interestnya. Modalnya kalau kembali, alhamdulillah, nggak kembali, ya udah, bagian partisipasi kita aja. Ini nih Bapak yang buat ending ya, kemanusiaan aja gitu. Kemanusiaan, karena memang itu, toh uangnya juga nggak kita bawa, bos. Iya, itu dia. Kalau kita meninggal, bos, jangankan uang, istri kita, anak kita, cucu kita nggak mau ngikut, bos. Mobil mewah kita juga nggak mau ngikut, rumah mewah kita nggak mau ngikut kita, bos. Iya. Jadi ya mendingan biarlah uang ini dipakai untuk kemaslahatan orang banyak. Iya. Jadi itulah artis hidup seorang Pak Yusuf Hamka ya. Yes, I try my best to be like that. Iya. Ya kan, mudah-mudahan Tuhan membimbing saya, menggerakkan hati saya, semua hati keluarga saya untuk berpikiran sama dan memberikan orang-orang pintar untuk membimbing saya juga, karena saya kan nggak pintar, bos. Yuk teman-teman akademisi, orang-orang pintar yang punya pengalaman soal ini, yuk bantu saya. Apa konsepnya yang cocok di Indonesia? Yuk, duitnya saya ada, ya. Tapi tolong bantu saya dengan ikhlas. Jangan mau ngegrogotin. Kita mau ini untuk kepentingan orang banyak, bukan menguntungkan orang per orang, bos. Gitu. Semua cerdik pandai saya undang. Kita buat konsep yang bagus.
Ya kalau orang bilang Yusuf Hamka gila, ya negara ini perlu orang-orang gila seperti saya kali, Bos. Gila yang membantu, bukan gila yang menghabisi ya. Nah, itu yang paling penting, bukan Salaman merampas. Terima kasih banyak Pak Yusuf Hamka.